Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Maha suci Engkau ya Allah, tak ada satupun ilmu yang kami miliki melainkan Engkau semata yang mengajarkannya, menganugerahkannya kepada kami lewat perantara guru-guru kami, masyayikh, asatid, kiai, dan orang tua kami. Sungguh Engkau adalah Tuhan yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Hadirin sekalian, ikhwan dari warga muslim perumahan Amara Village yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa bersilaturahim kembali, kita bisa bermuajah lagi, berkumpul bersama dalam rangka majelis ilmu berkala yang mudah-mudahan agenda aktivitas rutin yang kita lakukan di setiap Ahad malam ini senantiasa dicatat sebagai amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Faman yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Maka barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuk dirinya, maka Allah gerakan diri seorang hamba tersebut untuk mau tafaqquh fiddin, memperdalam pelajaran agamanya, mengetahui lebih jauh syariatnya, mentadaburi lebih dalam kitab sucinya. Piala Dunia udah babak semifinal. Artinya semua pasti ada masa habisnya. Hidup kita di dunia pun pasti ada usainya. Seperti kata pepatah, tak ada pesta yang tak usai. Tak ada permainan yang tidak selesai. Dan tidak ada kehidupan yang abadi di dunia ini. Maka semangat untuk tafaqquh fiddin, untuk terus belajar akan pemahaman agama kita, menjadi bukti, menjadi salah satu pertanda Allah ingin diri kita sebagai hambanya untuk terus dekat dengan kebaikan. Guru kami di Pondok Modern Darussalam Gontor selalu mengingat satu nasihat guru kami yang selalu saya ingat dan saya bawa kemana-mana. Kata beliau, cari, temukan, ikuti, dan kerjakan kebaikan. Maka Allah akan mempertemukan kita dengan tempat yang baik, dengan orang yang baik, dan dengan lingkungan yang baik. Manakala dalam hidup kita, dalam pekerjaan kita, dalam aktivitas rutin kita, yang selalu kita kedepankan adalah kebaikan. Bukan semata kebaikan dalam kacamata individu kita sebagai manusia, tapi juga kebaikan dalam rangka memenuhi petunjuk dan arahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan dauhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Maka dengan bertafakuh fiddin tersebutlah cara kita agar senantiasa menjadi pribadi yang lebih baik lagi hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Karena dengan kebaikan itulah Allah akan menuntun kita menuju kepada jalan yang lurus. Makna tersirat dalam surah Al-Fatihah yang senantiasa kita baca setiap sholat. Pada ayat ke-7, ihdinas siratal mustaqim. Pada ayat ke-6, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Potensi kita untuk belok, untuk meleng, untuk nggak jalan lurus selalu ada. Maka kita selalu meminta, bahkan saya pribadi pun, kita semua pasti akan ada dan tiba masanya manakala iman itu yazidu wa yanqus, naik turun, fluktuatif. Memang berarti nggak cuma mata uang aja Ustaz yang fluktuatif. Iman manusia pun fluktuatif. Yazidu wa yanqus, yazidu bitta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Iman grafiknya meningkat manakala senantiasa hati ini, diri ini dekat dengan ketaatan, dekat dengan ibadah, dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan grafik iman ini menurun yang kusu bil maksiyah, sebab dia menurun oleh karena diri kita yang lemah ini mungkin lalai, malas, lupa, dan lain sebagainya yang menyebabkan kita tergelincir keluar dari aturan, tatanan, dan tuntunan Rasulullah dan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga berkurang iman tersebut oleh karena maksiat diri kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, selanjutnya mari kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Ibanatul Ahkam Syarah Bulughul Maram. Setelah sebelumnya kemarin sudah hadis yang pertama, lalu kita lanjutkan di hadis yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un, akhrajahu as-salasah wa sahahahu Ahmad. Hadis yang kedua dari kitab Ibanatul Ahkam, syarah dari kitab Bulughul Maram, berkaitan dengan ilmu fikih, yaitu bab tentang air. Hadis kedua diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, telah berkata, beliau Abu Sa'id Al-Khudri mendengar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh bersabda, innal ma'a tahurun, sesungguhnya air itu secara keseluruhan sifatnya tahur, suci dan mensucikan. La yunajjisuhu syai'un, dia tidak dapat menyebabkan najis atau tidak dapat menyebarkan najis. Akhrajahu salasah wa sahahahu Ahmad. Hadis ini diriwayatkan salasah. Kalau dalam ilmu hadis itu dimaksud dengan salasah 3. Kalau dalam ilmu bahasa Arab, anak-anak kita yang belajar bahasa Arab itu kan berhitung wahidun, 1, isnaini, 2, salasatun, 3. Apa kan Pak? Bapaknya hafal kan? As-salasah, makna salasah yaitu Imam Bukhari, Imam Muslim, dan Imam At-Tirmizi.
Wasohahahu Ahmad, dan hadis ini pun diperkuat dengan tambahan satu perawi hadis, yaitu Imam Ahmad. Bagaimana makna hadis ini secara general? Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, pengarang kitab Ibanatul Ahkam ini, al-ma'u la yatanajjas biwuqu'i syai'in fihi. Sesungguhnya air itu tidak menjadi najis oleh sebab tercemari oleh sesuatu yang masuk ke dalamnya. Entah mungkin kotoran, ataupun sampah, ataupun yang lebih besar lagi bangkai. Waqad warada hadzal hadis fi bi'rin bid'ah. Asbabul wurud hadis ini. Jadi kalau Al-Qur'an itu ada asbabun nuzul, tidak semua ayat ada asbabun nuzul, sebab turunnya ayat. Hal ihwal mengapa diturunkan ayat ini, itu namanya dalam ilmu tafsir disebut asbabun nuzul. Dari 6.326 ayat, di sebagian riwayat mengatakan 6.666 ayat. Tidak semua ayat ada asbabun nuzul. Kalau hadis disebut asbabul wurud. Hadis ini muncul pada kisah yang dibawakan, yang diceritakan oleh Abi Sa'id Al-Khudri tentang bi'r bid'ah, sumur publik, sumur umum. Kalau di zaman kita ada fasilitas toilet umum, di zaman Nabi ada juga sumur yang diperuntukkan untuk orang banyak. Oleh karena letak geografis Jazirah Arab itu yang kering, tandus, maka hanya ada beberapa wilayah yang sumber airnya banyak. Sekarang ini di Parung Panjang musim kering. Di tempat saya di Metro udah banyak rumah yang nggak keluar airnya. Yang malam gini udah dingin. Makanya saya pakai kaos kaki. Ustadz jompo amat Ustadz. Iya. Habis maghrib aja itu kan udah dingin. Sampai pagi itu jam 9 aja sekarang ini masih dingin. Udah kayak puncak Parung Panjang. Bener. Ke habitat aslinya Kabupaten Bogor. Tapi hampir jalan 3 bulan ini kan nggak ada hujan. Di Metro itu udah banyak Pak rumah-rumah yang nggak keluar airnya. Bahkan di blok saya, blok P itu sampai belakang rumah saya itu ya nggak keluar. Tetangga nanya, Ustadz, air masih keluar Ustadz? Alhamdulillah, walaupun memang debitnya kecil. Kalau di Metro itu masih pakai mesin sumber air, ya satelit, masih bor. Itu kan dalam. Kalau biasanya normal itu isi toren, ukuran toren yang tidak besar, paling lama 10 menit. Ini saya hitung hampir 45 menit baru penuh, Pak. Yang lain malah udah nggak keluar sama sekali. Saya bilang, kita mau sholat istisqa apa nih? Minta hujan. Tapi lagi repot, panitia persiapan 17-an. Lagi ngecat lapangan, kasihan entar panitianya. Lapangan baru dicat, tiba-tiba hujan. Jadi kalau di Parung Panjang kering, di Jazirah Arab dulu jauh lebih kering. Maka ada yang disebut sebagai bi'r bid'ah, sumur umum. Ya orang, para pedagang, kafilah, orang yang hijrah, siapapun menggunakan air sumur tersebut. Karena umum, kebersihannya tidak terjaga, perawatannya pun kurang. Maka wahia bi'run yulqi fiha al-khiraqul lati tamsahu biha al-mar'ah damun haidiha waluhumil kilab wal asya zawatir rawaih al-karihah. Oleh karena sumur ini yang seharusnya menjadi sumber air
dijaga kebersihannya, tapi karena banyak orang yang menggunakan, jadi di situ kalau dulu wanita-wanita Arab jahiliyah itu mereka belum tahu cara bersuci, mereka mohon maaf haidah, ya udah bekas pakaiannya yang terkena darah haid dibuang di situ, membersihkannya ala kadarnya dibersihkan di situ. Mereka yang habis pergi berburu mendapatkan hewan buruan, entah itu yang dia dapat anjing liar, apapun itu disembelih, dibersihkan di situ di dalam sumur. Wal asya zawatir rawaih al karihah, bahkan untuk semua hal, semua kotoran yang menimbulkan bau yang tidak nyaman dan busuk, itu mereka basuh, mereka bersihkan di sumur tersebut. Wal murad annan nasa kanu yulquna hadhil asya khalfa buyutihim fayajri 'alaiha as-sail wa yulqiha fi tilkal bi'r li'annaha kanat munkhafidah. Maksud orang-orang Arab pada masa itu dalam perihal kaitannya hukum bersuci, bertoharoh, yang menggunakan wasilah air sebagai pembersihnya, kok perhatian mereka terhadap sumber-sumber air sedemikian parahnya, artinya tidak terlalu peduli. Padahal kan daerah Arab itu air itu susah. Seharusnya kalau ada sumur air yang sumber airnya bagus, seharusnya kan dijaga. Mereka orang pada masa itu, bangsa Arab ketika itu meyakini bahwa sumur Bidoah tersebut terletaknya jauh di pedalaman dan letaknya di bawah bukit. Oleh karena posisinya yang rendah, jadi mereka anggap sampah bisa dibuang di situ. Nanti ketika musim penghujan tiba, sumber air semakin melimpah, sampah-sampah itu bisa terbawa oleh arus sungai atau arus air wadi, air sumber air yang membuat ngarai-ngarai kecil itu. Wa kana ma'uha kasiran la taghayyuruhu hazhil asya. Dan Imam Ibnu Hajar mengatakan, manakala sumur ini memiliki sumber air yang banyak, volume airnya besar, maka air tersebut la tughayyiruhu hazil asya, walaupun mungkin tercampur dengan darah, dengan kotoran, dengan bangkai, selama tidak merubah bentuk dan sifatnya, maka air tersebut masih suci, masih bersih, masih bisa digunakan untuk bersuci. Dilanjutkan oleh Imam Ibnu Hajar, fasa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat pun yang melihat ini bertanya untuk memastikan. Mereka bertanya kepada Rasulullah, an sya'niha, tentang keadaan air ini. Bagaimana wahai Rasul, bisakah tetap digunakan sumur Bidoah ini? Liya'lamu hukmuha minat toharah wan najasah, agar mereka mengetahui hukum bersuci menggunakan air tersebut, dan apakah air tersebut yang ada di sumur yang bernama sumur Bidoah itu terkontaminasi dengan najis. Fakana jawabur Rasul sallallahu alaihi wasallam annal ma'a la yunajjisuhu syai'. Nabi menjawab, sesungguhnya air itu asalnya salah suci, bisa mensucikan, tidak dapat menjadi sebab najis. Hadis ini sesuai dengan kaidah ilmu usulul fiqh. Kalau kita belajar fikih, ya afdolnya kita pelajari juga usulul fiqh. Kita belajar hadis, kita pelajari juga mustalahul hadis. Kita belajar tahfiz, menghafal Al-Quran, baiknya kita pelajari juga tafsir Al-Quran, tadabburnya. Kata salah satu kaidah ilmu usulul fiqh, al-aslu fi kulli syai' al-ibahah illa ma dalla dalil ala khilafihi. Asal semua perkara
semua perilaku, semua benda, asal muasalnya itu semua boleh. Asal air boleh bisa digunakan untuk bersuci, untuk mandi, untuk berwudu, untuk membersihkan, untuk menghilangkan najis. Illa madallad dalil ala khilafihi, kecuali ketika fungsi air dan sifat air ini berubah, maka dia tidak lagi bisa dikatakan suci dan mensucikan. Nah, ini nanti diperkuat dengan hadis yang berikutnya. La yuna tahlilul lafzi, makna secara kata per kata. Tohurun, tohirun, mutohar. Artinya air itu suci, tohirun, mutohar. Suci secara zat dan dapat mensucikan. Air aqua ini disebut tohirun, mutohar. Dia suci dan mensucikan. Bisa diminum dan bisa digunakan untuk bersuci. Asal semua air ini. Yang kemasan, yang galon, air dimanapun. Yang sungai. Walaupun warnanya keruh, bisa. Aslul ma tohurun mutohar. La yunajjisuhu syai' al maksud ma lam yataghayyar wa illa tanajjasa bil ijma' fahuwa amun makhsusun li'annahu bitaghayyur kharaja an kaunihi ma'an mutahharan falam yabqa 'ala tahuriyati wa syai'un fa'ili liyunajjisahu. Nah, maksud dari la yunajjisuhu syai', air itu tidak dapat menjadi najis, artinya selama lam yatagoyyar, tidak berubah. Apanya? Sifat dari air ini yang tiga. Alwan, warna, ausof, alwan warna, to'muhu rasa, warihuhu dan baunya. Diperjelas di sini. Air itu selalu akan dapat suci dan mensucikan manakala tiga sifat air ini, warnanya, rasanya, dan baunya tidak berubah. Manakala salah satu dari tiga ini berubah, warnanya berubah dari jernih berubah menjadi keruh, tapi nggak bau, tapi tidak rasanya biasa. Ya air kan nggak ada rasanya, yang tawar. Tapi warnanya berubah, dia tidak lagi dapat mensucikan. Nah, diperjelas di sini. Warnanya berubah, warnanya tidak berubah, rasanya tidak berubah, tapi baunya berubah. Ada bau, kita wudhu mau basuh hidung, oh ini air bau bangke. Berarti tidak air itu masuk kategori tidak lagi mutohar, tidak lagi dapat mensucikan. Harus dicari dulu penyebab yang menyebabkan sumber air ini berubah warnanya, berubah rasanya, dan berubah aromanya. Manakala dicari ketemu oleh karena sebab bangkai, oleh karena sebab sampah, oleh karena sebab hal lain sebagainya, maka itu harus dihilangkan terlebih dahulu agar sifat air kembali tohirun mutohar, agar kembali dapat suci dan mensucikan. Karena ada tiga jenis air: ma'ul mutlak, ma'ul mustakmal, wa ma'ul mutohar, ma'un tohir ghair mutohar. Ma'ul mutlak ya air mutlak, air suci sebagaimana umumnya air yang tidak tersentuh dengan najasah. Ada ma'ul mustakmal, ada air yang rius, yang sudah digunakan, ditampung, digunakan. Contoh air hujan dari atap kita tampung, itu disebut ma'ul mustakmal. Dia bersih, tapi ghair mutohar, tapi tidak dapat digunakan untuk bersuci.
Ada lagi yang ketiga ma'us syams, air yang terpapar langsung oleh sinar matahari. Kita punya bejana air, kita taruh di luar rumah aja. Tiap hari kena sinar matahari, itu disebut ma'us syams. Sama kategorinya. Dia bersih, tapi tidak dapat digunakan untuk bersuci. Jadi dari 3 jenis air ini, ma'ul mutlak, ma'ul musta'mal, dan ma'us syams, yang bisa digunakan, yang masuk kategori air suci dan dapat digunakan untuk bersuci, hanyalah ma'un mutlak, air mutlak, yang muncul sumber dari dalam tanah, kita tampung di toren, Ustaz. Torennya kena matahari kan tertutup. Yang dimaksud ma'us syams itu yang tidak ditutupi, sehingga langsung terpapar oleh sinar matahari. Aqua aja itu kan, air minum kemasan gini atau aqua galon biasanya kan ada keterangannya di situ. Jangan langsung terpapar oleh sinar matahari. Karena memang paparan langsung sinar matahari yang terkena air di dalam bejana, apalagi yang terbuat dari besi, itu larutan besi yang larut di dalam air itu bisa menyebabkan kanker. Jadi dari ilmu fikih ini dikaitkan dengan ilmu tib, ilmu kedokteran. Salah satunya Ibnu Sina meneliti mengapa Islam melarang ma'ul musta'mal dengan ma'us syams digunakan untuk bersuci. Ya, air yang udah ditampung di dalam sebuah tempat, dia pasti akan mengendap entah itu kuman, bakteri E. coli, gitu kan, yang bikin sakit perut dan lain sebagainya. Ma'us syams, air yang terkena matahari, juga kalau bejana yang kita gunakan itu terbuat dari besi, larutan besi itu kita basuh muka kita basuh tangan kita, mengendap dalam pori-pori kulit, bisa menyebabkan kanker pada tubuh kita. Disitulah bagaimana ilmuwan muslim pada masa dulu, dari era Ibnu Rushd, Ibnu Sina, Al-Khwarizmi, mengkorelasikan ilmu fikih dengan ilmu kedokteran. Dulu orang Arab, untung kita bukan orang Arab, kita orang Sunda, orang Jawa, orang Betawi. Surat Al-Baqarah ayat 222 tentang haid itu kejam, Pak. Orang Arab itu kalau mendapati istrinya sedang datang bulan. Orang Arab sebelum datang Islam, manakala mengetahui istrinya datang bulan, nggak boleh di dalam rumah, diusir, pergi, diasingkan. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid. Jadi orang Arab memaknai ayat fa'tazilun nisaa fil mahid, oleh karena ketidakpahaman mereka, maka asingkanlah secara letterlek. Terjemah ayat tersebut memang berbunyi, maka asingkanlah wanita-wanita kalian manakala mereka sedang PMS, sedang datang bulan. Itu benar. Nggak boleh di dalam rumah, nggak boleh berdekatan, bahkan benar-benar diasingkan. Dibuatkan satu gubuk di pedalaman di sebuah bukit, udah selesaikan dulu masa PMS-nya. Sampai sebegitu takutnya mereka dengan tahayul dari darah haid. Padahal makna fa'tazilun nisaa fil mahid artinya ulama tafsir yang dikomandoi oleh baginda Nabi Muhammad SAW, karena sumber Al-Quran semua penjelasannya Allah sampaikan kepada beliau, artinya tidak boleh berhubungan suami istri, itu saja. Maka disitulah baru orang Arab mulai belajar
mulai mengakui keunggulan mukjizat dari Al-Quran. Ikhtalafat ara'il ulama fil ma'i idza khalatahu najasah walam taghayyar ahadu awsafihi. Penjelasan fikih hadisnya. 4 ulama mazhab berbeda pendapat mengenai air yang bercampur dengan najis dan tidak merubah 3 sifat air tadi. Ini air, ada najis masuk, tapi tiga unsur, 3 sifat dari air ini, launuhu, warnanya, rasanya dan baunya tidak berubah. Bagaimana? Apakah dia masih tetap najis atau tidak? Zahaba Maliki, Imam Malik, mazhab Imam Malik berpendapat annahu tohurun, dia tetap suci. Qalilan kana au kasiran, baik itu airnya sedikit maupun banyak, walaupun tercampur dengan najis, terkontaminasi dengan najis, jika tidak berubah 3 unsur air tersebut, warnanya, rasanya, baunya, Imam Malik berpendapat dia tetap sah, bisa digunakan untuk bersuci. Wa zahabat asy-Syafi'iyah wal Hanafiyah wal Hanabilah. Jadi kalau kita baca kitab fikih, di belakang nama Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Hanafi itu ada ya dengan tak marbutohnya. Di sini seperti asy-Syafi'iyah, al-Hanafiyah, al-Hanabilah, itu berarti pengikutnya, Pak. Bukan pendapat murni dari Imam Syafi'inya, atau Imam Maliknya, atau Imam Abi Hanifahnya, atau Imam Ahmad bin Hambalnya. Itu pengikutnya. Pengikutnya Imam Syafi'i, Imam Hanafi, dan Imam Hambali berpendapat ila kismatil ma ila qalilin tadurruhu najasah mutlaqan wa kasirun la tadurruhu. Pengikutnya Imam Syafi'i, jamaahnya Imam Syafi'i, Imam Hanafi, dan Imam Hambali mengatakan, jikalau volume air tersebut sedikit, qalil, tadurruhu najasah mutlaqan, terkontaminasi dengan najis, maka dia najis. Wa kasirun la tadurruhu illa ma ghayyara ahadu awsafihi as-salasah. Kalau airnya banyak, najisnya yang jatuh sedikit, selama tidak merubah 3 sifat tersebut, 3 sifat air, maka dia tetap suci. Kalau sedikit, airnya sedikit, segayung, yang jatuh, mohon maaf misalnya, pipis anak kita, campur tuh, airnya cuma segayung, najis. Jangan dipakai kumur-kumur buat wudhu. Najis, airnya cuma segayung. Tapi kalau airnya banyak, terkontaminasi dengan najis, dan tidak merubah warna, rasa, dan bentuknya, dia tetap suci dan mensucikan. Sedangkan Imam Malik tegas, walaupun air itu sedikit atau banyak, terkontaminasi najis, tapi tidak berubah warna, rasa, dan baunya, bisa digunakan untuk bersuci. Tanya Ustadz, misalnya kita lagi bepergian, pas kebetulan hari Jumat, air susah, mau sholat Jumat, rest area penuh, sisa ada botol aqua 1 liter. Udah kita minum, namanya minum, mungkin habis makan, ada tuh sisa makanannya masuk ke dalam botol. Nih, misalnya kan, entah sisa daging ayam, sisa keledai tempe, kedelai, udah malam, udah makin oleng. Gitu kan. Cuma ada air itu buat berwudu. Apakah tohir, mutohar? Apakah bisa digunakan air aqua tersebut yang
terkontaminasi dengan jigong-jigong sisa makanan kita? Bisa. Air yang berada di mulut itu asalnya adalah tohir, bersih. Air liur itu nggak najis. Beda kalau tidur tidak sadar, ngiler, kena sarung, itu baru najis. Kalau dalam keadaan wa'yan, sadar, meludah, tiba-tiba nggak sengaja kena celana kita, itu nggak najis. Mau air ludah kita, air ludah orang lain, tetap aja. Walaupun perasaan kita kan jijik, tapi tidak najis. Ya, gitu. Kecuali kalau kita tertidur, ya kan, Jumat tidur, nyender di tiang kan enak. Udah mimpi kemana, ya kan? Dulu kan kalau saya di pesantren sering begitu, Pak. Di pesantren itu kan khutbah Jumat bahasa Arab, Pak. Saya dulu jadi guru pengabdian, dapat tugas 1 tahun, Pak. Khutbah Jumat tuh nggak gantiin, harus saya. Udah gitu pakai bahasa Arab, Pak. Zaman santri dengerin ustadznya khutbah Jumat bahasa Arab, yang ngantuk, nyender di belakang tidur. Tidurnya kan begini, ya kan? Kepala nunduk, mulut terbuka. Ya kan? Khutbah Jumat 1/2 jam, pondok pinggir sawah, kena angin semilir-semilir, netes, tes. Itu najis. Kalau air liur kita manusia itu tingkatan najisnya masih mukhaffafah, masih ringan. Guru saya mengajarkan, sarungmu kena iler tadi nak, basuh dulu sana ke tempat wudhu. Jadi kalau najisnya itu masih ringan, bisa air keran kita nyalain kecil, basuh bagian yang terkena saja. Tidak harus dicuci semua dengan sabun, tidak. Basuh saja dengan air. Itu makna air mutlak, tohirun mutohar, suci dan dapat mensucikan. Kita puasa, nelen air liur, apakah batal? Tidak. Karena air liur asalnya dari kelenjar kerongkongan kita. Nggak ada kan air liur kita pas puasa rasanya rasa sirup marjan. Nggak ada. Rasa merokok Marlboro, nggak ada. Ya rasa air liur, tawar. Dulu saya sempat agak iskal, ragu juga. Dan saya lihat almarhum kakek saya juga, mungkin ada beberapa orang yang ketika berpuasa, entah itu puasa Ramadan atau puasa sunnah yang lain, kelenjar air liurnya tuh, volume air liurnya meningkat. Jadi dikit-dikit, mohon maaf, meludah gitu kan. Khawatir menelan ludah itu bisa membatalkan puasa. Padahal ternyata ketika saya pelajari, ma'ul busok kalau dalam bahasa Arab, dalam ilmu fikih, air liur itu ternyata dia kalau dalam keadaan sadar tidak najis, dan dalam keadaan berpuasa pun tidak membatalkan puasa manakala ditelan. Karena memang asalnya sudah berada di dalam kerongkongan manusia. Itu pendapat Imam mazhab yang masyhur al-arba'ah. Imam Maliki mengatakan sedikit atau banyak, jikalau tidak merubah warna, bentuk, dan rasa, air itu tetap suci. Pengikut Imam Syafi'i, Imam Hanafi, dan Imam Hambali, kalau air itu sedikit tercampur najis, dia najis. Kalau air itu banyak tercampur, terkontaminasi dengan najis, tapi tidak merubah 3 unsurnya, 3 sifatnya, tidak merubah rasa, warna, dan aromanya, dia bisa digunakan untuk suci dan mensucikan. Kiranya itu satu hadis saja, mudah-mudahan bisa kita pahami dan praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Monggo yang mau berdiskusi, kita buka sedikit forum diskusi. Jikalau tidak ada, kita lanjut ngopi. Monggo. Ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kalau kita sedang jalan perjalanan, kalau mendaki gunung nggak?
pas waktu sholat adanya cuma sungai, dan sungai itu pertama airnya banyak, tapi warnanya enggak, baunya enggak normal, terus rasanya juga normal, tapi warnanya keruh, bisa gara-gara bekas air hujan atau dari lapisan-lapisan tanah yang terkikis. Itu masih bisa dipakai untuk bersuci ya. Itu yang pertama. Kalau yang kedua, takaran untuk banyak atau sedikitnya gimana sih? Kalau misalkan sedikit tadi oke lah, misalnya satu gayung atau satu gelas dengan najis, bisa nggak bisa dipakai untuk kita. Tapi kalau misalkan banyak, apakah ada takaran tertentu? Iya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kalau kita di gunung, naik gunung ya. Masalah naik gunung ya. Naik gunung ya, Pak? Yes. Oh iya, itu mah udah ada jadwal tetapnya itu, Pak. Kalau itu, kalau masih ada air, kalau air di gunung itu kan biasanya mengalir. Selama dia masih mengalir, walaupun airnya keruh, karena dalam keadaan darurat, gunakan itu. Tapi kalau memang sudah tidak ada air, ya kan, maka bertayamum atau gunakan air untuk minum, tapi yang dibasuh yang wajibnya saja. Manakala berwudu dalam keadaan sempit, yang wajibnya aja, berarti muka, tangan, rambut, dan kaki. Itu yang wajib. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Al-Maidah. Tapi kalaupun masih bisa, walaupun warnanya keruh, ya kan, dan dia mengalir, itu masih boleh digunakan. Boleh hitam. Itu kalau kita di gunung. Lalu bagaimana? Ya, makasih Pak. Bagaimana takaran dikatakan air itu sedikit jika terkena najis? Berubah kategorinya menjadi tidak lagi air suci, kullatain. Kalau mazhab nanti di hadis berikutnya itu dibahas sih. Tapi nggak apa-apa, saya spill sedikit. Jadi kalau mazhab Imam Syafi'i, kullatain, 2 kullah. Ukuran 2 kullah itu kalau merujuk pada fatwa Majelis Ulama Indonesia, kita punya bak mandi ukurannya panjang 1 meter, lebar 1 meter, itu minimal, berarti persegi kan. 1 meter, panjang 1 meter, lebar 1 meter, tingginya minimal 60 cm. Itu 2 kullah, itu udah 2 kullah. Nah, ukuran air segitu, minimalnya, jika terkontaminasi dengan najis, kembali kepada pendapat Imam Mazhab tadi, kalau tidak merubah warna, rasa, dan aromanya, masih bisa digunakan untuk bersuci. Tapi kalau air yang kurang dari 2 kullah itu, kita punya bak mandi, ukurannya kemudian kurang, panjangnya nggak 1 meter, lebarnya nggak 1 meter, tingginya nggak sampai 60 cm, terkontaminasi dengan najis, ya tidak bisa digunakan untuk bersuci. Gunakan langsung air dari keran untuk berwudu. Tapi kalau saya lihat itu ilmu-ilmu bangunan pun, mereka yang ngerti ilmu fikih biasanya paham itu ukuran bak mandi, dan bak-bak yang dijual pun bak mandi ya, bukan bak yang dijual ember-ember itu ya, bukan. Tapi kalau ilmu bangunan, para arsitektur tuh mereka sudah ngerti. Umumnya bak mandi itu yang takaran airnya mampu digunakan untuk bersuci pasti 1 kali 1, dan tingginya itu minimal 60 cm. 60 cm ya berarti iya, 1/2 meter lebih sedikit. Gitu. Itu kurang. Dan juga Pak Ustaz, Ya. kita kan kerja kan di lapangan ya, gitu kan. Yang sholat kadang kan di daerah mana kan beda-beda gitu. Kadang kita nemu tempat air itu dia, terutama
pinggir laut ya Mas ya. Rasanya kan udah kayak mulai agak beda tuh. Iya. Kalau kayak buat kumur-kumur gitu ya kan, ada payau kan, ada kadang ada juga kayak yang bau besi gimana. Nah, Iya. itu disarankan itu kayak gimana? Apakah misalkan ya mendingan kita beli kayak ya udah beli aqua aja lah gitu, wudhu atau gimana? Jadi yang dimaksud baunya di sini, selama baunya ini bau, kalau baunya ini bau yang menyengat dan tidak menyengat dan membuat kita tidak nyaman, seperti seperti mungkin identik bau bangkai, bau kotoran, yaitu berarti tidak bisa digunakan untuk bersuci. Tapi kalau mungkin baunya masih seperti bau kaporit atau mungkin masih bau-bau ya obat-obatan gitu, nah, itu, dan kita tidak merasa terganggu dengan itu, masih sah saja digunakan. Iya, masih bisa digunakan. Dan itu dijelaskan lagi maksud arih, maksud baunya ini bau yang menyengat seperti bau bangkai, bau kotoran dan sebagainya. Tapi kalau bau-bau yang masih soft, masih lembut dan tidak membuat kita merasa terganggu dan tidak nyaman, itu masih boleh, masih bisa digunakan. Iya. Gitu. Iya, Pak. Kalau misalkan dari sumber airnya apakah itu berpengaruh? Kan ada air suling, juga ada air laut, suling. Jadi air embun atau apalagi air mata air seperti itu. Apakah ada? Kan kita nggak tahu untuk sumbernya ya Pak. Misalkan di sumber mata airnya itu ternyata di sana itu airnya terkontaminasi najis. Sedangkan kita di sini tidak tahu. Nah, yang dari tiga hal tersebut, warna, bau, rasa, tidak ada indikasi begitu najis. Baik. Iya. Air laut, air embun, air mata air itu termasuk jenis maul mutlak, air mutlak ya, yang air yang suci dan mensucikan. Itu jenisnya tadi ada jenisnya lagi ada 7. Tadi dia disebutkan bapaknya diantaranya air embun, air mata air, air laut itu juga sebenarnya bisa mensucikan. Dia masuk pada jenis air mutlak. Lalu kalau kemudian di sumber air tersebut mungkin terkontaminasi najis, tapi najis itu tidak kita ketahui di wadah-wadah air kita nggak tahu apakah masih sah air tersebut digunakan. Sah, masih sah. Itu ada kaidah ilmu usul fiknya, saya lupa. Itu ada saya pelajari di kelas 3. Semisal kita berwudu menggunakan air yang ketika kita wudu, air itu masih biasa saja, normal. Masih normal, tidak ada baunya, rasanya ya sebagaimana air mutlak. Kita wudu, ya kan, selesai sholat. Ketika kita selesai sholat, ternyata tetangga kita misalnya yang menggunakan air itu bilang, ih, kok airnya bau bangkai nih. Dicek ke sumber airnya, entah ke torennya atau kemana, ada bangkainya. Apakah kita yang udah sholat menggunakan air ini mengulang sholat kita untuk sholat lagi? Tidak. Karena masa jarak waktu dari kita mengetahui sumber air itu terkena najis adalah setelah kita melaksanakan peribadatan. Kita baru tahu, oh ternyata ada najisnya. Padahal sebelumnya saya nggak nyium apa-apa. Itu tetap sah air tersebut. Sholat kita sah, wudhu kita sah, dan air itu tetap suci dan mensucikan. Manakala kita tidak mengetahui, tidak tahu. Tapi setelah sebelum kita berwudu sudah terdeteksi, mencium baunya, mengetahui perubahan warnanya, nah ini baru harus ditelusuri.
harus dicari terlebih dahulu. Intinya manakala najis itu iyanan terlihat oleh kita, ya harus disingkirkan terlebih dahulu. Kalau tidak kita lihat, tidak kita rasakan, ya kan, itu maka kategori ibadah yang kita lakukan, wudhu kita, sholat kita, toharoh kita, mandi besar kita, ghusl janabah kita, itu tetap sah. Gitu, Mas. Lagi Gue masalah tanya mandi wajib. Boleh masalah? Boleh masalah? kami itu nggak ada air, kita pakai air lemon. Belum bisa laki-laki, belum ada istri. Jarang ya teman wajib. Bolehkah kita menunda mandi besar pasca beribadah suami istri? Di banyak hadis Nabi melakukan itu. Jadi di sela-sela Nabi mengakhirkan ghuslul janabah, mandi besarnya, itu dengan berwudu. Misalnya kita habis beribadah tengah malam, dingin, mau mandi dingin, kita tunda mandi besarnya ketika subuh. Ya sudah, bersihkan saja dulu, bersihkan tubuh kita, lalu ditutup dengan berwudu, baru tidur. Atau mungkin mau yang biasa nyemil ngopi, tapi nggak baik Pak, nyemil ngopi malam-malam katanya. Itu boleh. Nabi melakukan itu, mengakhirkan ghusl janabahnya, tapi setelah membersihkan itu Nabi berwudu, baru setelah pagi ghusl janabah. Caranya bagaimana ghusl janabah? Jangan lupa niat. Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbar. Akbar ya, karena kan itu najis hadas besar gitu kan. Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbar lillahi ta'ala. Caranya, mazhabnya Imam Malik dimulai dengan bagian tubuh yang kanan. Kalau tidak menggunakan air pancuran, tidak menggunakan keran atau shower, maka dia menggunakan gayung. Jangan kita mandi besar, menceburkan diri langsung di bak. Kalau misalnya ada kolam, langsung mandi di kolam gitu, nah, jangan. Gitu kan. Harus ma'usail, air yang mengalir. Disunahkan bagian tubuh yang kanan. Yang kanan 3 kali, kiri 3 kali, yang tengah baru 3 kali. Padahal ya di zaman Nabi nggak ada sabun, nggak ada sampo. Ya kita nggak pakai sabun, nggak pakai sampo pun itu sudah otomatis sudah bersih. Cuma kan ya kebiasaan kita al-urf, kebudayaan kita ya kalau nggak keramas tuh nggak kerasa nggak bersih, kalau nggak sabunan ngerasa nggak bersih. Padahal cukup dengan air saja sudah bersih. Pastikan setelah itu dibasuh, 7 lubang yang ada di anggota tubuh kita juga terkena air. 2 lubang hidung, kelopak mata, telinga, sela-sela jari, belakang, dubur dan kubul, itu pastikan juga terbasuh. Jangan sampai ada yang tidak terkena air. Bisa-bisa hadasnya tidak hilang. Secara kasat mata ya mungkin bersih, tapi ada bagian dari 7 lubang ini yang tidak terbasuh. Entah lubang hidungnya kita lupa. Nah itu bisa memengaruhi kualitas mandi besar kita. Gitu. Karena mandi besar dia di kolam renang.
Oh ada ini, sport centernya ada kolam renang ya? Ada. Oh. Mm-mm. Iya. Wudhu itu balik ke wudhu. Kadang-kadang kalau misalkan di masjid itu kan kita wudhu harus tertib ya Pak. Nah kalau misalkan nih tangan, kan kita tangan punya dua. Nah, apa sih yang benernya itu 3 kali kanan dulu atau ganti-gantian. Kadang kalau saya sih kan 3 kali kanan dulu baru kiri ya. Iya. Ada lihat yang lain satu kali Iya. selang-seling gitu, Iya. selang-seling. Yang selang-seling bener, yang kanan dulu itu sunnah. At-tayamun. Jadi mendahulukan yang kanan itu bagian dari sunnah berwudu. Jadi kalau ketika kita berwudu basuh tangan, yang kanan dulu nih kita basuh 3 kali, baru yang kiri. Itu kita dapat pahala sunnah. At-tayamun namanya. Kaki pun seperti itu. Kita basuh yang kanan dulu nih semua 3 kali. Yang kiri, baru yang kiri. Kalau mau sela-sela, ya bisa. Itu juga sah. Nah, cuma yang at-tayamun yang mendahulukan anggota tubuh yang kanan, itu kita mendapatkan pahala sunnah. Gitu Pak. Ya. Saya ngajar di sekolah Islam aja Pak. Itu anak-anak wudu. Itu asal-asalan. Dari yang kelas 1 sampai yang kelas 6. Padahal tahu rukun dan tata cara berwudu. Mempraktekkan wudu dengan benar aja itu susah. Perlu dikawal, perlu ditontonin. Ya anak wudu, guru nungguin yang bener wudunya. Itu kalau nggak digituin pasti nggak akan jalan. Ustadz, kok anak saya wudu di rumah begini Ustadz, di videoin, kumur-kumur, ngomong langsung selesai. Waduh, iya. Anak-anak itu begitu Pak. Anak saya juga wudu yang benar. Jadi yang tangannya itu nggak mau digulung, ya kan? Yang celananya itu juga nggak mau digulung, dibiarkan basah. Kamu kan mau sholat, syarat sah sholat itu ya berwudu. Itu yang di sekolah Islam, gitu kan? Apalagi yang mungkin nggak ada, yang gurunya tidak terlalu fokus, tidak terlalu concern. Padahal itu kan ibadah-ibadah yang dekat sehari-hari kita lakukan. Saya pun bingung gitu kan, gimana? Jadi harus ditontonin, diawasi, diliatin. Wudu yang bener. Kalau nggak bener, ulang wudunya. Gitu. Sampai sesusah itu saat ini mengajarkan, mendidik dan membiasakan anak-anak kita, generasi Muslim itu untuk terbiasa melakukan peribadatan dan syariat secara benar. Maka yang nomor 2 juga begitu sama. Wudu cepat-cepat, asal-asalan. Nggak benar wudunya, ulang. Ya kita sebagai orang tua, itu kan harus terbiasa sejak kecil. Iya. Kalau bulan Ramadan malah sebaliknya, bolak-balik wudu mulu. Ini yang kita khawatirkan kan. Nggak Ramadan suruh wudu cepet-cepet. Bulan Ramadan bolak-balik izin wudu. Khawatir kumur-kumur 3 kali, yang keluar cuma 2. Anak-anak kita tuh. Saya ngajar. Sama mau nanya ini Pak Ustadz, terkait apa namanya, yang tadi ya, contohnya kan kalau kita nggak sengaja ketiduran gitu, lagi sholat Jumat lagi nunggu khutbah gitu kan katanya kan air liur itu akan jadi najis gitu kan kalau misalkan memang kita lagi nggak sadar gitu kan. Nah itu penjelasannya kenapa ngebedainnya kok kalau kita lagi sadar itu nggak najis gitu, tapi
sementara kita lagi nggak sadar justru malah jadi najis gitu. Nah, itu karena apa nih? Ini kembali lagi kaitannya fikih dengan ilmu kedokteran. Air liur dalam keadaan sadar itu tidak berbau. Sedangkan air liur, kelenjar liur kita dalam keadaan tidak sadar itu justru berbau. Oleh karena sebab bau itulah yang ulama fikih sepakat, oleh sebab karena air liur dalam keadaan tidak sadar itu berbau, maka dia dikategorikan najis. Gitu. Dalam keadaan sadar tuh air liur tidak berbau. Artinya ya nggak bau-bau jigong banget gitu kan. Beda. Gitu kan. Beda kalau air liur yang udah terkena bantal gitu, walaupun bau aja masih sedep kan. Gitu. Jadi itu Pak, oleh karena air liur dalam keadaan tidak sadar itu dia berbau. Karena apa, kelenjar apa gitu yang di dalam perut itu mengembang, entah itu dari sisa-sisa makanan, sisa-sisa itu kan yang menyebabkan bau. Iya, karena baunya itu. Gitu. Maka dia dikategorikan sebagai najis. Nah, bagaimana tidur dikategorikan membatalkan wudhu dengan tidak? Kita wudhu nih, kita sholat dari tahajud nunggu subuh, ngantuk, padahal kita udah punya wudhu. Bagaimana tidur yang dikategorikan membatalkan wudhu dengan tidak? Kalau kita tidur di kamar sambil zikir, gitu kan? Ya kan, sambil zikir ketiduran. Kepala terasa nunduk, kepala nunduk, tapi bagian tubuh belakang tidak bergerak, itu wudhu kita masih ada, masih sah. Tapi kalau tidurnya kita setelah tahajud nunggu subuh, atau kita tidur di sholat Jumat, bagian pinggang ke bawah ini sampai bergeser, ya kan? Akan orang yang tidur begini kadang, itu batal wudhu kita. Itu kategori imam. Kalau sendera kan pasti nggak boleh. Nah, kalau sendera kan berarti kan nggak terangkat kan, walaupun mungkin ya pala tertunduk, tapi kan nggak terangkat. Walaupun ngorok, Ustaz, yang nggak membatalkan. Yang menjadi sebab batal terangkat bagian belakang ini. Begini kan, begini. Ya. Maka ya orang-orang yang menyiasat itu ya nyender di tembok, gitu kan. Biar ketika komat langsung bisa sholat, tidak lagi berwudu. Itu kategori tidur yang membatalkan wudu dengan tidak. Tapi alangkah lebih baiknya tajdidul wudu, memperbaharui wudu. Karena di antara karomah dawamul wudu, ya sebagaimana kita tahu kisah Bilal bin Rabah yang tidak hanya melaksanakan sholat sunnah wudu. Kalau kita mau berbicara bid'ah, sebenarnya sholat sunnah wudu itu ya Nabi tidak melakukan. Bahkan Nabi mengatakan apa yang dilakukan Bilal hingga sendal bakiaknya terdengar di surga, karena Bilal mengamalkan dawamul wudu, senantiasa dijaga wudunya, dan setelah berwudu dia melaksanakan sholat sunnah wudu. Sholat sunnah wudu 2 rakaat. Oleh karena itu Allah muliakan Bilal yang seorang budak menjadi budak pertama masuk surga. Di dalam kisah keutamaan berwudu Bilal bin Rabah, dawamul wudu, senantiasa kita jaga wudu, berangkat kerja wudu, mau kerja wudu, itu bagian dari dawamul wudu. Iya, itu kan susah kan, batal wudu lagi, itu
Itu bagian dari penjagaan, bagian dari kebersihan diri, penjagaan dari jin, sihir, dan lain sebagainya. Saya minggu lalu, untung masih libur, ditelepon tetangga saya di metro sana jam 11. Untung saya belum tidur. Ustaz, tolong, istri saya kayaknya kerasukan. Tetangga saya, kerasukan kenapa Pak? Ini dari tadi ngeluh, panas, air. Di mana rumahnya Pak? 2 gang dari rumah saya, Bloki. Saya samperin ke situ. Habis pulang dari puncak, ya mungkin ada yang nempel. Sebenarnya kalau orang tua kita dulu ngajarin, Tong, kalau kemana-mana numpang-numpang, itu bahasa Islamnya ya salam lah. Salam. Kalau kita ke kubur, kita baca salam, Assalamualaikum ya ahlal kubur, ya ahlal diyar. Kalau dijawab Waalaikumsalam baru lari. Baru lari. Kalau dia Kadang-kadang yang jawab itu bukan bersih dulu. Jadi serba salah. Kan dijawab, kan dijawab. Kabur. ya, dan kalau kita ke tempat ini ya, kalau orang tua kan dulu ngajarnya numpang-numpang gitu kan. Ya itu sebenarnya salam. Ya datang ya ngeluh gitu kan. Ngerintih, ngelirik. Nah, udah sholat belum Mas? Istrinya. Belum Ustaz. Oh belum sholat. Masnya udah sholat? Belum. Sholat sama saya. Kebetulan saya juga belum sholat isya tuh. Saya ajak sholat isya berjamaah di rumahnya. Saya bacakan ayat kursi. Jadi kalau kita sunnah menempat di antara adab walimatul wakiroh, adab menempati rumah baru, itu yang mungkin kalau bapak-bapak ada yang belum, bacakan ayat kursi rumah kita di 4 penjuru arah mata angin, utara, selatan, timur, barat. Tiap arah penjuru itu bacakan ayat kursi sebagai penjagaan. Saya bacakan itu. Terus air itu juga bagian dari meruqyah diri. Kita bisa meruqyah diri kita sendiri itu. Penjagaan diri kita itu dengan air. Air ini dengan kalau misalnya kita ziarah kemana, kita minta airnya, minta didoakan. Sebenarnya kita berdoa, kita baca Al-Quran, meruqyah diri kita sendiri, kita bisa. Ya. Baca ayat kursi, Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falak, Al-Ikhlas. Ditambah diantaranya zikir sobah itu Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Itu kan diantara zikir sobah, zikir pagi dan petang itu kan doa-doanya juga sebagai penangkal sihir dan gangguan. Kita bisa meruqyah diri kita sendiri sebenarnya. Karena memang air ini pernah ada tuh penulis buku Agim menjelaskan kembali seorang ilmuwan Jepang yang merekam air ini merespon perkataan-perkataan yang baik. Ketika ada orang yang ketika dia mau minum, dia mau mandi, berkata yang positif, diteliti, dilihat menggunakan mikroskop, molekul air ini berbentuk seperti mutiara. Indah, berkilau. Sebaliknya, manakala air ini ketika manusia mau minum, mau mandi, berkata kasar, negatif, air itu molekulnya berbentuk menakutkan. Ada yang di gambarnya itu ada seperti tanduk jin, pokoknya abstrak, tidak jelas. Sedangkan tubuh manusia 90%-nya adalah air, cairan. Maka kita sholat, kita zikir, kita baca Al-Quran, itu kan cairan yang ada di tubuh kita membentuk molekul yang positif. Mood kita selalu baik. Maka kita bisa meruqyah, menjaga diri kita sendiri dengan wasilah
air gitu kan. Tidak perlu kita datang ke sowan ke Mbah A, Mbah B gitu kan. Mbah. Ustaz, saya mau nanya satu ini pengalaman Mas Bujang. Ini gimana saya sampai sekarang setiap saya pengajian pasti selalu ingin tanya yang ini. Pasti saya nanya. Sering. Ya Allah. Ya begini. Ini kan waktu Bujang kan sering kalau ada orang meninggal pasti saya ikut dari kuburan. Nah, pas posisi waktu itu saya dari kuburan, tengkorak kelihatan. Giginya saya copot. Saya ambil, goyang. Kantongin lagi jaket. Sudah selesai. Makan. Kita kan makan. Udah. Lupa udah ini masalah jaket ini. Gigi nih, jaket. 2 jam kemudian, jenazah datang. Ring. Selesai. Begitu kita pulang, sejam kemudian teman pinjam jaket, saya kasih. Dia mau pakai, misalnya ini Bandung, dia mau ke Jakarta, pakai ke Jakarta, saya kasih. Begitu dia sampai di Jakarta, di tengah jalan, rokoknya dia mau ngerokok, kok ada rasa gigi, dibuang lah bak sampah sama dia. Nah, pas dia balik, dia ngomong, kamu kantongin gigi? Oh iya, gigi jenazah itu. Gigi orang meninggal, di kuburan saya ambil. Balik lagi ke itu dari, tidak ketemu gigi itu Pak. Karena sampahnya udah diangkut. Nah hukumnya saya ini gimana Bos? Itu aja selalu saya tanya. Sampai sekarang nggak ketemu. Ya, maksud Bapak ngambil gigi jenazah itu buat apa? 88 nih, 89 bisa. Buat apa? Usil tangan. Bener, sering musik. Kadang-kadang dari semen-semennya saya pindah-pindahin posisinya. Senang saya nggak di kuburan itu. Tengkorak, kepalanya sih taruh di kaki. Masih tengkorak. Ya Kak. Diubun lagi kan, jenazah saya nggak datang lagi. Kan kita naikin dulu. Kuburan penuh. Iya. Jadi begitu kita gali, ketemu rangka. Iya. Jadi kita angkat dulu. Apa namanya, tengkoraknya kita gali ke dalam, tengkoraknya kita turunin lagi, baru kita tumput, baru jenazah turun. Iya. Hukumnya gimana saya ini masalahnya itu? Ya kalau niatnya berkaitan dengan kalau dalam surat Al-Falaq itu kan Allah mengajarkan kita berlindung dari 4 hal kan. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil uqad. Naffasati fil itu semua atribut dari tubuh manusia itu bisa digunakan sebagai perantara sihir. Ya kan, entah rambut, terus kuku gitu kan. Maka banyak tuh film-film yang berbau klinik gitu kan, makmum waktu maghrib itu kan berangkat dari sebenarnya mengingatkan kita di surat Al-Falaq itu, yuk berlindung dari 4 hal ini. Dan yang paling buruk wa min syarri hasidin idza hasad. Kalau niat kita mengambil sebagian dari anggota tubuh orang lain untuk digunakan hal yang buruk, ya astagfirullah, mohon ampun. Sihir itu bagian dari syirik yang besar. Karena kita sudah percaya kepada kekuatan selain Allah gitu. Tapi kalau kita nggak ada maksud apa-apa, iya. 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 Apa jangan tuh giginya gigi emas. Oh gitu ya. Dan itu gampang copot. Udah pegang udah lapar. Jari-jarinya, kaki, tangan juga ada lapar. Kan senang saya. Apalagi kan kuburan kita gali. Nah, pas di sebelahnya itu kan
Jadi berlobang masih apa anu katanya itu saya tarik dulu datang tanggal nanti salaman nanti sih itu saya ngomong begitu dalam kuburan bukan sering Ya kalau tidak ada maksud apa-apa ya. bercanda doang kan Iya. kita biar nggak capek Iya. bener dalam kuburan Ya, capek. ya tapi jangan bercanda sama mayit juga, Pak. Iya. Ntar tahu didatanginya dalam mimpi gitu kan. Mana gigi saya repot ah. Cuma itu aja sih sekali itu doang sering gitu. Iya. Sekali itu doang lolosan. Nah, nanti pas mau pas saya taruh lagi baru taruh lagi gitu lolosan jadi tetap jaket saya taruh di apa namanya pohon dan kalau di kuburan Kamboja gitu kelihatan Ya kalau tidak ada maksud tertentu ya yang nggak ya itu nggak apa itu urusan Bapak dengan si ahli kubur. 2 minggu teman saya itu nggak tidur nggak berani tidur siang jadi malam jadi kelelawar dia saking takut usil sih kalau kami di kuburan senang kenapa berani Tapi kalau sampai kita percaya kain kafannya kita ambil untuk enggak iya itu udah bagian dari iya syirik. kadang ya itu kalau di kampung kita kan pakai bambu kalau saya Iya. apa namanya itu Kapan? makanan ya bambu terus kita kan kadang nanti pas tidur saya ikatnya di batu itu adiknya yang sebelahnya itu tarik dikit kali potongnya ikat di batu udah nanti kan tanggal ini jengkel ya dan nakal Iya, kita pasti bertetangga kan. Iya, Pak kita pasti nyusul kan. Karena doanya ahli kubur kan itu, wa inna insyaallahi bikum lahikun. Insyaallah kita pun pasti akan bertemu ya. Kita yang hidup pasti akan mati. cuma misalnya saya almarhum istri saya nggak bisa saya gantiin gitu aja kalau di kampung tuh gitu kalau saya aduh ada pasti saya ya, berlima berlem Iya ya. gitu juga apa pokoknya apa kaki saya taruh di tangan saya taruh di kaki Bagaimana? Emang bisa? Oh, rangkanya, tengkoraknya. Iya. Berbentuk gitu awalnya. Udah lepas, udah ngecat. Berarti itu kalau makam yang seperti itu langsung dimasukin jenazah baru aja, Pak. Kalau udah penuh. Misalnya makam lama nih. Kan kita kali ini ketemu tengkorak. Iya. Saya angkat dulu tengkorak itu. Oh, dipindah dulu. Iya, saya angkat dulu sedikit. Saya angkat dulu. Saya taruh di atas. Saya gali yang ke dalam lagi. Saya masukin lagi tengkorak itu. Saya tumpuk. Oh. Tanya lagi, baru nanti jenazah. Yang baru. Oh, gitu. Itu Karena kuburan udah penuh. iya. Sama kayak di daerah rumah saya itu Kebayoran di Pandan, makam Pandan itu udah banyak. Jadi terakhir almarhumah nenek saya itu dimakamkan di jenazah anak beliau, om saya, kakak dari ayah saya, gitu. Cuma ya kan kita kan nggak tahu kan kalau masih ada kerangkanya tuh bagaimana. Oh jadi kalau masih ada kerangkanya tuh diangkat dulu, digali lebih dalam lagi, kerangkanya dulu, Ya. masukin kubur, baru jenazah. Oh, iya. Ih, jahil gitu. Pas teman datang saya suruh ciuman aja bukan tengkorak. Gimana?
Ya kan dihadapkan kan, mukanya kan dihadapkan ke liang lahat. Sunnahnya itu ketika jenazah masuk, dibuka tali pocong atasnya, mukanya dihadapkan ke liang lahat. Kalau kain kapan udah nggak ada Pak Ustaz. Hancur. Udah nggak ada. Iya berarti tinggal tengkor. Iya. Udah lepas-lepasan. Iya. Dari kapan lagi tuh Pak tengkorak? Nanti kamu ya kenapa ini? Lah iya nanti. Jangan, nggak boleh kan dia sudah aslinya begitu. Jadi kita pindahin, naikin dulu, taruh di tikar, dan gali lebih dalam lagi sesuai syariat kan kedalaman kan. Ya. Baru kita masukin, tutup, kalau udah pas ini dasar buat masuk jenazah. Saya atur lagi posisi aslinya. Tapi waktu bercanda ya udah sih pindahin aja sebelum kita naik. Kamu kesini aja dulu bentar ya. Itu seperti pindahin. Mungkin pertanyaan bapaknya, apa hukum memindahkan kerangka gitu? Kalau gigi yang tinggalan itu ada sampai sekarang dari tahun 89 itu. Sekarang masih Pak? Ya, Sekarang masih profesi itu masih? kan sudah enggak. Udah enggak. Sejak saya nikah 2005 Oh. lagi kan waktu itu masih kampung. 2005 kan enggak. Di Oh. Jawa. Iya. Udah itu ini aja enggak pernah. Kalau ada di sini ada di sini. Bantu galinya. Ya, benar. Jangan saya capek tadi. Keringet tapi nikmat aja gitu menggalinya. Yang aneh, saya berenam itu biasa itu. Bercanda udah kita tuh. Kalau ibu-ibu datang dengan nganterin apa namanya? Nah, ini Kue sama kopi. Pak Asep mungkin bisa nih jadi ketua RKM Amara kalau belum ada. Kita lantai pakai apa namanya? Jari-jari gitu. Ini cakep. Udah nggak ada rasa takut. Sudah serapain kita balik. Kalau di Metro tuh RKM ada warga meninggal agak jauh, ke Gorowong. Growong. Iya. Sama sini juga. Sama kita. Oh. Daerah mana itu? Lurus kan. Hah? Jalan Toha tuh lurus. Oh, lurus terus. Pertigaan Salimah Masih jauh lagi. lurus lagi. Jauh lagi. Kalau dari rel itu Oh. 35 menitan. Oh. Masih lumayan. Berarti ini apa Ngomong langsung belum Ada apa? Jadi kamu lagi Tapi sama Nea tuh lurus. Terus. Oh. Nah, nanti ya, sebelah kiri ada apa namanya? Ada Indomaret, belok kiri, nah belok kanan lagi. Oh, jauh ya? Lumayan. Iya. Warga Metro. ya. Ini setengah jam 5 menitan. Iya, Pak. Ya, Kurang gampang. Iya, Lumpang. Jagabaya. nah, kalau kita itu memang Gerowong. Oh, sama. Kalau minyak itu Kalau yang ada lapangan bola tuh jauh nggak tuh? Lapangan bola yang di Growong. mana lagi jauh. Oh, Semakin banyak di depan lapangan bola. Nah itu yang beda. Kalau yang itu paling itu. Iya, usut yang situ. Ini memang khusus apa namanya? Khusus ada dua bro. Kampung. Ada yang belakang sini, yang Lumpang sana dikit tuh ya. Nah, itu ada kita ada sini. Nah kalau ini masih jauh sana lagi. Hampir ujung Pam aja. Oh. Ya, fresh gitu. Ya, Mana lebar banget itu rumah kita. Kalau di tengahnya udah kayak Tegal Alur. Ya, proses. Ini di doa. Oh ya. Baik. Alhamdulillah sebelum kita tutup majelis kita pada malam hari ini, mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini bermanfaat lidinina wa dunyana wa ukhrana, dan apa yang sudah disediakan oleh Sohibul Bait dicatat sebagai sedekah dan amal jariah yang mendapatkan pahala berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Ala zinniya wa kullu niyatin shalihah ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. والحمد لله رب العالمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا warzuqna uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min amalin la yurfa' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqan min ba'dina tafarruqan ma'suma. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bimu'jizatil Fatihah ya farijal ham wa ya kashifal gham ya man bi 'abdihi yaghfir wa yarham. Allahumma ya dafi'al bala ya Allah. Allahumma ya dafi'al bala ya Rahman. Allahumma ya dafi'al bala ya Rahim. Da'wahum fiya subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiya salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.